Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Khairana Lubis dengan NPM 2513010085. Pada video kali ini akan ditampilkan kegiatan budidaya dasar agronomi, yaitu tanaman kangkung melalui media tanam polybag, mulai dari tahap pengolahan lahan, penanaman, pemupukan, pengairan, terus ada organisme pengganggu tanaman ataupun OPT, lalu gulma, ada panen, dan terakhir pasca panen. Mari saksikan. Pada tahap pengolahan lahan, kegiatan pertama yang dilakukan adalah membersihkan area budidaya dengan cara menyapu dan membersihkan lingkungan sekitar agar area tanam menjadi lebih rapi dan bersih. Selanjutnya dilakukan pembersihan gulma atau tanaman pengganggu yang terdapat pada media tanam untuk mengurangi persaingan unsur hara, air, dan ruang tumbuh dengan tanaman utama. Setelah itu dilakukan pengemburan tanah agar media tanam menjadi lebih gembur, memiliki aerasi yang baik. Selanjutnya, media tanam dimasukkan ke dalam polybag hingga hampir penuh. Pengisian media dilakukan secukupnya agar masih tersedia ruang untuk penyiraman dan pertumbuhan tanaman. Setelah seluruh polybag terisi media tanam, saya membuat lubang tanam dengan kedalaman sekitar 1-2 cm menggunakan jari atau alat bantu. Kemudian saya memasukkan benih kangkung ke dalam setiap lubang tanam. Setelah benih dimasukkan, lubang ditutup kembali menggunakan lapisan tanah yang tipis agar benih tetap mendapatkan udara dan dapat berkecambah dengan baik. Pada praktikum ini, saya menggunakan 10 polybag sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan. Pada video kali ini dilakukan yaitu pembahasan mengenai pupuk yang akan digunakan pada tanaman kangkung dengan media polybag. Pupuk merupakan bahan yang diberikan kepada tanaman untuk menambah unsur hara yang dibutuhkan selama pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pada budidaya kali ini saya menggunakan pupuk yaitu pupuk NPK 16-16-16 dan pupuk organik cair yang dari limbah buah. Pupuk NPK 16-16-16 diberikan dengan cara ditaburkan secukupnya di sekitar tanaman pada media tanam polybag dengan jarak tertentu dari batang agar tidak merusak akar tanaman. Selanjutnya, pupuk organik cair limbah buah terlebih dahulu dicampurkan dengan air. Kemudian disiramkan secara merata ke media tanam di sekitar tanaman agar unsur hara dapat diserap dengan baik oleh akar. Dengan pemberian pupuk secara teratur dan sesuai kebutuhan, pengairan juga membantu proses penyerapan unsur hara oleh akar tanaman sehingga pertumbuhan tanaman dapat berlangsung dengan baik. Pengairan dilakukan sesuai kebutuhan tanaman agar tidak menjadi kekurangan maupun kelebihan air yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Berdasarkan hasil pengamatan, tidak ditemukan serangan hama maupun penyakit yang berat pada tanaman. Namun, terdapat beberapa kondisi seperti batang tanaman yang masih relatif kecil dan kurus, serta beberapa daun yang mengalami kerusakan ringan berupa daun menguning dan sedikit membusuk.
Kondisi tersebut diduga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, pertumbuhan tanaman yang masih muda, maupun penyerapan unsur hara yang belum optimal. Untuk menjaga pertumbuhan tanaman tetap baik, dilakukan pemantauan secara rutin, serta pembersihan pada daun yang mengalami kerusakan agar tidak mengganggu pertumbuhan tanaman lainnya. Nah, pertama daun pepaya dicuci terlebih dahulu. Setelah dicuci, lalu dipotong-potong kecil dan masukkan ke blender atau penghalus. Setelah itu di blender sampai nggak terlalu halus sekali karena perlu disaring. Setelah di blender lalu dituangkan ke wadah yang telah disediakan. Tambahkan air 500 ml yang sudah kita siapkan. Terakhir campur dengan sabun cair, lalu aduk hingga merata. Berdasarkan hasil pengamatan ditemukan adanya gulma dalam jumlah yang sangat sedikit pada media tanam. Gulma merupakan tanaman pengganggu yang dapat bersaing dengan tanaman utama dalam memperoleh air dan unsur hara, cahaya, dan ruang tumbuh. Oleh karena itu, dilakukan pengendalian gulma secara manual dengan cara mencabut gulma yang tumbuh di sekitar tanaman. A few minutes later. Pada tahap ini dilakukan proses panen tanaman kangkung yang telah mencapai umur panen. Pemanenan dilakukan dengan cara mencabut tanaman secara perlahan agar akar tetap utuh dan tidak merusak bagian tanaman. Berdasarkan hasil pengamatan, tanaman yang dipanen masih memiliki akar dan batang yang cukup baik. Meskipun terdapat beberapa daun yang mulai menguning dan sedikit layu, setelah dipanen tanaman kemudian dilanjutkan ke tahap pasca panen. Pada tahap terakhir dilakukan kegiatan pasca panen pada tanaman kangkung yang telah dipanen. Pasca panen merupakan penanganan hasil tanaman yang setelah proses panen sebelum konsumsi atau diolah lebih lanjut. Pada tahap ini dilakukan pembersihan tanaman kangkung dengan menggunakan air bersih untuk menghilangkan sisa tanah dan kotoran yang masih menempel pada akar, batang, dan daun tanaman. Karena hasil panen yang diperoleh masih dalam jumlah yang relatif sedikit, maka hasil panen tidak dipasarkan atau dijual, melainkan dimanfaatkan untuk konsumsi sendiri. Dengan demikian, seluruh tahapan budidaya tanaman kangkung mulai dari penanaman hingga pasca panen telah selesai dilaksanakan. Demikian video rangkaian proyek dasar agronomi budidaya tanaman kangkung menggunakan media tanam polybag yang telah dilakukan dari tahap awal hingga tahap akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.